Line up PSM Makassar. Ya, menarik melihat bagaimana komposisi PSM Makassar yang baru. Ada Ferdinand Sinaga yang kita tahu sebelumnya juga sangat luar biasa prestasinya bersama Makassar sebelum dia ke Solo, sekarang kembali lagi. Kemudian juga ada Ganjar Mukti yang juga pemain pinjaman dari Persis Solo. Kemudian juga ada Delvin Rumbino. Ada 4 pemain dalam formasi PSM Makassar, pemain anyar, dan ini line up dari Madura United. Juga ada nama Pandri Indiri yang sebelumnya di PSS Sleman. Beto Goncalves, nama yang sudah tidak asing lagi, yang pernah mengerek juga bendera Madura United sebelum dia ke Persis Solo. Formasi 4-3-3, sebenarnya masih ada nama Greg dan Renal Silva ya. Sama Madura United, kita akan lihat bagaimana tangan dinginnya. Jamerson siap-siap, jepret. Memang ini terlalu dekat buat Jamerson, Iya. karena biasanya dia dari jarak yang lebih jauh gitu ya. Tepat sekali. Karena memang dari ukuran lapangannya Kompiangnya tidak terlalu panjang. Ya. Terlalu panjang. Saya juga pernah dulu ke sini, tidak ini sebetulnya ada. Beto on target. Wow. Upaya tendangan dari Beto Goncalves tadi. Memang Beto ini spesial ya. Usia seperti hanya sekedar angka ya. Ya. Beto kali ini geser lagi pada Slamet Nur Cahyo, ngangkat bola lagi. Beto yang dituju. Itu umpan-umpan terobosan di antara yang memang menjadi spesialisnya dari Slamet Nur Cahyo. Kita lihat ya, dia bisa melihat dan sayang sekali. Rendika Rama kepada Bayu Gatra untuk Madura United. Kita lihat Bayu Gatra mengirim bola, memberikan pada Rendika lagi. Rendika Rama, tapping bola, gocek, angkat, jepret. Oh, peluang kali ini semakin berbahaya bagi Madura United. Jika saja mengheading tadi seorang Beto, mungkin ada perbedaan hasilnya. Betul, sudah sangat baik ya kita bagaimana Rendika Rama mengirimkan bola ke kotak penalti. Gerakan dari David Lali. David Lali angkat dan jab. Oh, Ilmansyah dan jab kabel kosong. Iya ampun. Ini lepas lagi kita lihat. Dan Bayu Gatra tak percaya dia karena tendangannya ada kepala yang menutup tadi. Apakah si Bubut atau Ganjar itu? Ya, sempat terjadi kemelut, ada perebutan bola di sana dan tinjuan. Kepala siapa ini? Oh, Ganjar. Bukan. Punggung Ganjar, ya. dari Ganjar ya. Kita lihat dalam, hampir saja. Ini 3 pemain sakit nih. Betul. Ini 3 pemain pegel-pegel nih. Satu kena bola, satu habis loncat, satu ketiban. 3 pemain Makassar juga. Iya. Nih kan 2 pemain. Ini kan sakit ini. Iya. Dalen dan Ilmansyah, baru Ganjar kena center. Jansen, capping ke kanan, angkat bola dan jepret. Penalti. Ya. Jamerson. Ya. Upaya crossing dan diberikan dengan sempurna tadi oleh Ferdinand Sinaga, dan Pluim tinggal menceploskan bola. Kita lihat sejenak memang ada tarikan sepertinya, tapi kita akan lihat dalam tayangan ulang, dan ini efektivitas dari PSM ya. Pluim masih meminta sepertinya red card ya, karena dia tinggal menceploskan bola. Last man. Kita lihat nanti dalam tayangan ulangnya. Yuke dan pemirsa, sama-sama kita tunggu. Ini dia, silakan Yuke. Sangat baik ya, umpan ke tiang kedua, di sana ada Ferdinand dan Ferdinand memberikan umpan. Ya betul, ini foul jelas. Merangkul, sulit untuk dipercaya. Sepanjang 40 menit, Madura menguasai. Seperti penalti Bruno dari Persib kemarin, Angko pun memilih untuk menendang ke tengah dan membuat gol super beyond untuk PSM Makassar yang terus mendapat tekanan, terus tidak punya peluang, dan 1 peluang on target didapatkan dari penalti ini juga. Iya, luar biasa ya, dengan sangat dingin mengirimkan bola ke atas, tengah atas. Pluim masih lolos, Pluim, tapi kali ini tidak berbahaya. Kali ini ruang kosong untuk para pemain Madura United. Slamet Nur Cahyo, jepret! Hampir saja gol penyeimbang di menit akhir didapatkan oleh Slamet Nur Cahyo, namun masih melebar dari Ilmansyah Yuke. Ya, kesempatan yang sangat baik terbuka bagi Slamet Nur Cahyo untuk bisa menghokang ataupun melakukan eksekusi, berawal dari kesalahan tadi ya dari Pluim, dan terjadi momen di mana Slamet tanpa pengawalan melakukan syuting, namun arahnya masih sedikit menyamping dari gawang Ilmansyah. Kita lihat, ya. Nah, betul sekali. Dan
Wasit telah meniupkan pertandingan babak yang pertama. Beto kali ini coba masuk dalam kotak penalti, diambil. Kali ini Japret! Ya ampun! 2 detik kita menahan nafas karena bola melengkungnya masuk apa enggak gitu. Apalagi mereka tadi lihat ya. Betul, kita lihat ini ada sedikit kelengahan ya dari Pluim yang terlambat, tapi kita lihat langsung sergapan ya dari Kadek ya sepertinya ya. Sayang sekali. Hampir saja mencetak gol di tanah kelahirannya. Ini dia. Haris Tuarea, Haris mengangkat bola. Japret! Lagi peluang kali ini Dodi sudah ada di depan untuk mengambil bola tersebut, namun masih melenceng dan melebar Yuke. Ya, kesempatan yang sangat baik saya kira untuk bisa menyamakan kedudukan dari Tuharia dengan umpan. Oh, Kadek ini. Tapi Kadek gagal tadi melakukan sundulan. Angkat Rumbino ke depan, coba dikejar oleh Ferdinand Dragon Sinaga. Jemret! The Dragon Kick yang langsung dia lakukan. Masih Dodi, terobos ke depan. Beto. 3 peluang. Bahaya ini kalau hukum sepak bola ini. Betul. Terlalu banyak peluang yang terbuang. Betul. Sayang sekali ya. Pressingnya ditujukan ke sisi yang kedua. Umpan dari Panjim yang sudah sangat terukur. Tidak lolos kali ini, tapi ada peluang lagi. Rumbino! Ridwan Kurniawan. Sampai batuk saya. Memberikan teguran kepada pemain-pemain yang ada sehingga kenapa dia bisa lolos. Betul. Kita lihat tanpa pengawalan ya. Ini bola rendah sedikit saja Valen. Itu sudah sulit untuk bisa dijangkau oleh Ridwan. Renan Silva, Japret! Tendangan indah, save yang spektakuler. Baru saja kita saksikan dari peluang yang dimiliki oleh Renan Silva dan penyelamatan dari Hilmansyah Yuke. Ya, impresif. Kita lihat bagaimana eksekusi dari Silva. Tapi spin dia dan kaki kirinya dan Silva kembali. Angkat ke dalam kotak penalti. Japret! Luar biasa, kita lihat peluang yang lagi-lagi tidak bisa diselesaikan oleh para pemain Madura United dalam pertandingan babak yang kedua ini. Umpan dari Renan Silva yang tadi juga sebelumnya dapatkan peluang emas. Ini dia melengkung indah. Lagi-lagi Kadek ya. Sudah 3 kali Kadek ya mendapatkan momen. Ya, tadi Ferdinand yang meminta untuk mengambil bola karena bisa melakukan heading. Upaya lagi dari Ferdinand Dragon Sinaga yang berhasil di fingertip oleh M. Ridwan. Iya, ini tipnya tipis sekali ya. Kalau dia nggak sentuh, baik sekali. Lolos. Jepret! Ya ampun. Lagi-lagi LDR shot yang dilakukan kali ini Fadil Akbar ditepis oleh Hilmansyah dan tidak bisa di-rebound oleh Beto Yuke. Ya, luar biasa ya bagaimana Fadila menunjukkan kualitas sangat baik dan sangat keras. Tapi rebound kali ini juga tidak akurat untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Beto. Sudah dilakukan Hilmansyah. Leket dan masih juga ada yang menyelamatkan tadi Dalen. Ya. Walaupun foul juga. Sakit lagi. Berapa kali mendapat benturan Hilmansyah? Memang ini kemampuan Hilmansyah ya, memotong bola dengan cukup berani gitu. Beruntung kali ini memang ada gangguan tadi. Walaupun ya memang sih. Dan kita lihat kali ini Beto. Oh, Hilmansyah. Super Hilman mampu untuk kembali menyelamatkan bola. Ayo bangun man, biar makin strong. Ya. Biar cepat habis juga waktunya ya. Ya, maksudnya biar seru gitu ya. Cepat sekali dan Hilman sangat berani ya Itu yang saya katakan. Sangat berani. Super Hilman. Bukan saja di ground tapi juga di udara pun dia berani keluar memotong walaupun dia tahu ada resikonya.
di peringkat ke-11 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kompiang Sujana Denpasar.